إلا من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahman Thaib, Doktor Dr. Heru Subroto, spesialis bedah torak kardiovaskuler, subspesialis jantung, penyakit kongenital, konsulen, Mas, Mbak, serta hadirin di PPJT maupun online yang berbahagia. Puji syukur kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pengajian ruhiyah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Thaib dengan judul Usul Sunnah, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Dr. Mangaraja Victor. Kepada Dr. Mangaraja Victor, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Mangaraja Victor yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang indah. Selanjutnya, kajian tentang usul sunnah akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Toyid. Kepada Ustadz kami persilahkan. Minta wifi-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin yang ke-35. Sebagaimana biasanya, Ana bacakan yang bahasa Arabnya, salah satu di antara antum yang baca terjemahannya. Dapat? Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa qitalul lususi wal khawariji jaizun idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa' anha bi kulli ma yakdiru. Silakan, nanti potong-potong. Memerangi para pencuri dan orang-orang Khawarij yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dibolehkan apabila mereka telah merampas jiwa dan harta seseorang. Maka bagi orang tersebut boleh memerangi mereka untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dengan segala kemampuan. Akan tetapi... Baik, cukup. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin 35 ini agak panjang, kita potong-potong perbagiannya. Yang intinya berkaitan dengan bagaimana menghadapi para pencuri atau pembegal atau yang semisal dengannya. Demikian pula dengan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij ini kalau kita katakan sekarang ini kelompok teroris. Kalau ada, kata Imam Ahmad rahimahullah, para pembegal, pencuri atau kelompok Khawarij, maka boleh diperangi, boleh dilawan. Imam Ahmad mengatakan, wa qitalul lususi wal khawarij jaizun. Memerangi para pencuri, pembegal, dan juga kelompok Khawarij alias kelompok teroris itu boleh. Hukumnya boleh ini bagi individu dari rakyat kaum muslimin. Nanti akan beda dengan pemimpin kaum muslimin. Kalau pemimpin kaum muslimin, mereka tugasnya mengamankan masyarakatnya, rakyatnya. Ini bisa hukumnya wajib.
Sebagaimana kata Rasul, faidah lakitumuhum faktuluhum. Ini sabda Rasul kepada pemimpin kaum muslimin, kalau kalian bertemu dengan mereka kelompok Khawarij, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Namun ini permasalahannya, idza aradu lirrajul fi nafsi wa malihi. Ada pencuri, ada pembegal, atau dari kelompok teroris yang mau merampas harta, bahkan mungkin mau membunuh jiwa, bagi yang mau menjadi korbannya mereka, ini dengan syarat tentunya kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu menghadapinya, maka boleh untuk melawannya, bahkan seandainya sampai terbunuh dari pihak ya pencopet atau pembegal pencuri, maka dalam Islam tidak berdosa sama sekali. Namun dengan niat hanya membela diri. Ya, sekali lagi kata para ulama, ini kalau orangnya mampu membela diri. Ya mungkin jagoan, ya bela diri, mau dibegal di tengah jalan, dia sudah insya Allah merasa mampu menghadapi sang pembegal tersebut. Maka seandainya terjadi perkelahian sampai akhirnya pembegalnya itu terbunuh, dia nggak berdosa sama sekali. Ya. Dan sebaliknya, kalau seandainya ya dia perkirakan bisa menghadapi, namun qadar Allah dia terbunuh, maka dia mati syahid kata Rasulullah SAW. Yang ya korban pembegalan entah dari pencuri, pembegal ataupun dari teroris tersebut. Ya, ini sekali lagi tentunya dengan pertimbangan dia mampu ataupun pertimbangan kemaslahatan yang lebih banyak. Falahu an yuqatil an nafsi wa malihi. Maka boleh bagi orang tersebut membela jiwanya, membela hartanya. Atau mungkin juga pembegal atau pencuri atau mungkin perampok masuk rumah. Ya, kemudian sang misalnya kepala rumah tangga, dia siap dengan senjatanya, dia membela diri, membela kehormatan keluarganya, sampai seandainya sang perampok, pembegal atau pencuri itu terbunuh, sekali lagi ini tidak berdosa. Meskipun dengan syarat niatnya hanya membela diri. Ya, bukan niatnya untuk membunuh. Ini nggak boleh. Karena kita dibolehkan hanya untuk membela diri. Tidak untuk membunuh. Namun seandainya sampai terjadi perkelahian, kemudian sampai terjadi tadi pembunuhan, dan yang korbannya pembegal tadi, secara syar'i, secara nas, orang yang membunuh tersebut tidak berdosa. Kata Imam Ahmad, wa yadfa anha bikulli ma yaqdir. Dia membela diri sesuai dengan kemampuannya. Seperti tadi. Dia memiliki apapun dari senjata di rumah, dia pakai untuk melawan. Dan kalau sekali lagi terbunuh sang pembegal, dia tidak berdosa. Kemudian kita teruskan lagi ucapan beliau. Wa laisa lahu idza faraqu aw taraku an yatlubahum wa la yattabi'a atharahum. Laisa li ahadin illal imam aulatal muslimin. Silakan baca lagi lanjutannya. Akan tetapi ia tidak boleh mengejar dan mengikuti jejak mereka apabila mereka telah pergi dan meninggalkannya. Tidak boleh bagi siapapun kecuali imam atau para pemimpin muslimin. Nah, cukup. Kata Imam Ahmad rahimahullah, akan tetapi kalau sang pembegal atau sang teroris tadi merasa ya kalah kemudian melarikan diri, kata Imam Ahmad tidak boleh dikejar. Tidak boleh dilacak jejak mereka. Kecuali oleh pemimpin kaum muslimin. Ini kata para ulama di antara Imam Ahmad rahimahullah. Tidak main hakim sendiri. Bisa bayangkan pencuri. Ya, dia mungkin mau mencuri sepeda motor. Mencuri HP. Namun dihakimi sampai dia dibunuh. Dan orang yang membunuh tadi, niatnya memang dari awal ingin membunuh. Maka dosanya lebih banyak daripada
sang pencuri pembegal tadi. Bisa dibayangkan ya, hukum mencuri HP haram ya. Tapi kalau ada orang yang sampai ngejar kemudian dia memang ingin niat membunuh, dosanya lebih banyak yang membunuh daripada sang pembegalnya. Maka dalam syariat Islam diatur semuanya. Jangan main hakim sendiri. Tapi kalau tadi dia bisa melawan, lawan. Tapi kalau tidak, ya bisa, ya sudah. Ya dia terpaksa mungkin menyerahkan hartanya tadi. Mau dibegal sepeda motor, celuritnya panjang, ya dia nggak bisa apa-apa, ya lebih baik menyerahkan hartanya daripada menyerahkan nyawanya. Kecuali kalau sekali lagi dia punya kemampuan untuk bisa melawan, lawan. Kemudian kalau seandainya sang pembegal tadi melarikan diri, tidak boleh dikejar, tidak boleh dilacak jejaknya sampai ke kampung halamannya, ke rumahnya, kecuali bagi aparat keamanan. Maka solusinya kalau seandainya dia tahu pencuri itu di mana rumahnya, di mana jejaknya, lapor, bukan main hakim sendiri. Innamalahu an yadfa'an nafsi fi maqami dzalik wa yanwi bijudihi alla yaqtula ahadan fa in mata ala yadai fi daf'i an nafsi fil ma'raka fa ab'adallahu al-maqtul wa in kutila hada fi tilkal hal wa huwa yadfa'an nafsi wa mali rajautu lahu asy-syahadata. Silakan. Karena hanya diperbolehkan untuk mempertahankan jiwa dan hartanya di tempat tinggalnya dan berniat dengan upayanya untuk tidak membunuh seseorang. Jika ia pencuri atau khawarij mati di tangannya dalam mempertahankan dirinya, maka Allah akan menjauhkan orang yang terbunuh dari rahmatnya. Dan jika ia yang dirampok terbunuh dalam keadaan demikian sedang ia itu mempertahankan jiwa dan hartanya, maka aku berharap ia mati syahid sebagaimana dalam hadis-hadis. Saya yakfi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dia seseorang yang tadi mau dibegal atau mau dirampok, dia hanya boleh membela diri, ya. Dan dia ketika membela diri niatnya sekedar membela diri, bukan untuk membunuh. Ya, sekali lagi bedakan kalau dalam bahasa Arab al-qital wal qatl, dibolehkan untuk qitalu, memerangi, melawan, tapi tidak boleh meniatkan membunuh. Ya. Namun fa in mata ala yadai fi daf'i an nafsi fil ma'raka fa abadallahu al-maqtul. Ya, seandainya sang pembegal atau tadi teroris ketika mau merampas harta atau mungkin bahkan jiwa seseorang, dia dilawan sampai dia yang terbunuh, maka kata Imam Ahmad, Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya. Bahkan dalam riwayat huwa finnar, nanti akan kita baca riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kutila hada fitil kalhal wa huwa yadfa nafsi wa mali rajatul syahadah. Namun kalau sang korban yang mau dibegal tadi terbunuh, maka kata Imam Ahmad, aku berharap semoga dia mendapatkan pahala mati syahid. Kama ja'fil ahadith wa jamil athar fi hada innama umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi wala ittibaihi wala yajuzu alai atau wala yujizu alai insuri'a au kana jarihan wa in akhadahu asiran faresalau an yaktulahu wala yukim alil al-hadda walakin yarfa amrahu ila man wallahullah fayahkum fihi. Silakan. Dan seluruh atsar dalam masalah ini memerintahkan agar memeranginya pencuri dan khawarij dan tidak memerintahkan untuk membunuh dan mengejarnya dan tidak boleh membunuhnya jika ia menyerah atau terluka. Dan jika ia menawannya maka tidak boleh membunuhnya dan tidak boleh melaksanakan hukuman padanya. Akan tetapi urusannya diserahkan kepada orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, lalu ia menghukuminya. Naam, jazakumullah khair. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kama ja'afil ahadith, sebagaimana yang tercantum dalam banyak hadis dari Rasulullah SAW yang sahihah. Kita baca beberapa riwayat ini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasul sallallahu faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali
Ada sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasul SAW, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang ingin merampas hartaku? Rasul bersabda, fala tu'tihi malaka. Jangan engkau berikan hartamu kepadanya. Qala, ara'aita in qatalani. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau orang itu memerangi diriku, memaksa? Maka kata Rasul, qatilhu, perangi dia, lawan dia. Qala, ara'aita in qatalani. Orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika sang pembegal itu membunuhku? Qala, fa anta syahid, engkau mati syahid. Qala, ara'aita in qataltuhu. Orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Rasul mengatakan, huwa finnar, dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini sekali lagi yang disimpulkan oleh Imam Ahmad tadi, kalau ada orang yang dibegal, ya, maka kalau dia melawan dan sampai membunuh pembegalnya, sang pembegal diancam masuk neraka. Kalau yang korbannya tadi sampai terbunuh, insya Allah dia mati syahid. Ya, meskipun perlu kita sampaikan juga, mati syahid ada beberapa kategori kata para ulama. Mati syahid di dunia dan akhirat. Ini bagi yang meninggal di medan pertempuran. Apa maksud syahid di dunia dan akhirat? Yaitu syahid di dunia maksudnya tidak dikafani sebagaimana jenazah secara umum, ya langsung dia disemayamkan dengan bajunya. Ini bagi yang mati syahid, mujahid di medan jihad yang syar'i tentunya, bukan jihad yang palsu. Jihad yang syar'i, yang ikhlas karena Allah, yang mengikuti sunnah Rasul. Kalau mati dalam peperangan tersebut, maka dia dimakamkan sesuai dengan pakaian yang dia pakai, tidak dikafan. Itu namanya mati syahid di dunia. Dan mati syahid di akhirat mendapatkan banyak pahala. Di antaranya rohnya akan dibawa oleh burung-burung ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia masih di alam barzakh, dan masih banyak lagi keutamaan orang yang meninggal asyahid. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala asyahid. Adapun yang kedua, mati syahid di dunia namun tidak di akhirat. Yaitu orang yang mati syahid di medan pertempuran, tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Niatnya karena mendapatkan urusan dunia. Di dunia diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid. Dimakamkan dengan pakaian yang dia pakai, tidak dikafani. Tapi di akhirat tidak akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, bahkan masuk neraka kalau niatnya tidak ikhlas dalam berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid di akhirat tapi tidak di dunia. Yaitu seperti tadi, orang yang menjadi korban pembegal. Dia sudah berusaha melawan. Dia perkirakan bisa melawan, namun qadar Allah dia terbunuh. Kata Rasul, anta syahid. Ini maksudnya syahid di dunia mendapatkan pahala di akhirat. Maksudnya pahala di akhirat, namun dia diperlakukan sebagaimana jenazah biasanya. Dia dikafani, disolatkan, disemayamkan dengan pakaian dengan kafannya tadi. Tidak sebagaimana orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Namun di akhirat insya Allah dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ahmad tadi, semua riwayat-riwayat ini hanya memerintahkan untuk memerangi. Bikitalihi, tidak memerintahkan untuk membunuh. Sekali lagi, kalau orang itu dibegal dan mampu melawan, niatnya hanya untuk membela diri. Namun karena mungkin tiap hari latihan bela diri terus, sekali pukul langsung out. Langsung bukan masuk rumah sakit, masuk kuburan. Ini luar biasa. Sekali lagi, ini tidak berdosa sama sekali. Ini secara hukum syariat demikian. Kemudian kata beliau, wala itibai. Secara nas tidak ada perintah untuk mengejarnya. Melawan di tempat dia dibegal. Dan kalau dia seandainya terluka, tidak boleh sampai di naudzubillah min dalik.
ya disiksa atau mungkin tadi dibunuh. Wa in akhadau asiran falaysa lahu an yaqtulahu. Jika sudah dia tawan tidak boleh dia bunuh. Wala yuqim alil had, tidak boleh dia menegakkan hukuman had. Seperti misalnya mencuri tadi, kalau dalam syariat Islam hukumannya kan dipotong tangannya. Tidak boleh main hakim sendiri kemudian dipotong tangannya rame-rame dengan warga yang lain, tidak boleh, haram. Ya, sekali lagi hati-hati, jangan sampai karena kita ini mau mengingkari kemungkaran, sangat benci dengan pembegal sampai melampaui batas. Kita yang malah dosanya lebih besar. Lebih besar dosa membunuh daripada membegal. Hati-hati. Ya, sekali lagi, Islam sudah mengatur semuanya. Islam ya agama yang rahmatan lil alamin wala yuqim alai al hadda. Tidak boleh menegakkan hudud. Ya, seperti kisos, orang membunuh tidak boleh dia membunuhnya, menghukum matinya. Yang berhak menghukum matinya, mengkisosnya pemimpin kaum muslimin. Orang yang berzina tidak boleh kita rajam sendiri, harus pemimpin yang menegakkan hukum. Kalau tidak ada ya sudah, jangan mengambil wewenang tersebut. Makanya Rasul mengatakan wa alla nunazi'al amra ahlahu. Kata para sahabat di antara Ubadah bin Samit, kami dilarang untuk mengkudeta atau mengambil, merampas wewenang pemimpin kaum muslim. Di antaranya menegakkan hudud tadi. Kalau yang di atas tidak mau menegakkan, ya sudah, bukan kewajiban kita. Walakin yarfa amrau ilaman walahullah wa yahkum bihi. Cukup kita melaporkan, menyampaikan, dilaksanakan atau tidak, ya sudah gugur kewajiban kita. Kemudian juga dalam riwayat dikatakan, man kutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Sekali lagi Rasul mengatakan, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Wa man kutila duna dami fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwa raganya, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna dini fahuwa syahid. Dan barang siapa terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati asyahid. Ya. Cuma ini perlu kita sampaikan juga bahwasanya tidak boleh gegabah ceroboh menggelari orang mati syahid. Ya. Apalagi jelas-jelas orang itu menyimpang akidahnya. Ketika dia terbunuh misalnya, ketika ada peperangan antara orang muslim dengan orang Yahudi misalnya. Kemudian langsung digelari asyahid fulan. Ya, ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitabul jihad ada bab yang berjudul la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ya, sekali lagi dalam Islam tidak boleh gegabah memberikan gelar-gelar seperti ini karena ini urusan akhirat. Ini urusan ghaib. Ya, kita tidak tahu orang itu ikhlas atau tidak ketika mati meskipun di medan pertempuran. Imam Bukhari ketika membuat bab tadi tidak boleh mengatakan si B, si C syahid. Beliau membawakan beberapa riwayat, di antaranya kisah dulu pada waktu peperangan di zaman Rasul. Para sahabat memuji seseorang yang luar biasa pemberaninya di medan pertempuran. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, orang ini di neraka. Padahal para sahabat menyaksikan bagaimana perjuangannya, peperangannya di medan pertempuran itu. Namun Rasul mengatakan dia di neraka. Allah yang memberitahukan beliau. Sebagai sahabat ingin menyaksikan sendiri kebenaran sabda Rasul. Maka sahabat menguntit atau mengintip orang itu. Dan betul ketika dia terluka, dia mati bunuh diri. Maka Imam Bukhari membuat kesimpulan dari kisah ini tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Nah, baik, kita lanjutkan poin berikutnya yang ke-36. Wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Narju lis-salih wa nakhafu alaih. Wa nakhafu alal musi al-mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Silakan. Kami tidak bersaksi dengan masuk surga atau neraka bagi siapapun dari ahli kiblat kaum muslimin
disebabkan suatu amalan yang diperbuatnya. Kami berharap kebaikan bagi orang salih dan mengkhawatirkan kejelekan baginya. Kami juga mengkhawatirkan kejelekan akan menimpa orang buruk lagi berdosa dan mengharapkan rahmat Allah baginya. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Poin 36 ini sudah tadi kita isyaratkan berkaitan masalah menvonis si B, si C, individu seseorang urusan akhirat. Ya, kita tidak boleh menghukumi urusan akhirat. Kita tidak tahu masalah gaib. Ya, urusan akhirat masalah gaib. Kita tidak tahu nasib seseorang di akhirat. Jangankan urusan surga neraka. Tadi Imam Bukhari saja melarang menvonis seseorang mati syahid. Ya. Ini nanti kecuali yang telah ditentukan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah. Telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya mereka penghuni surga atau penghuni neraka. Baru boleh. Jadi sekali lagi, secara hukum asal tidak boleh mengatakan si B, si C masuk surga atau masuk neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Adapun secara umum, wajib kita mengatakan orang yang beriman pasti masuk surga. Secara umum, orang kafir pasti masuk neraka. Dalilnya mana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin, mereka masuk api neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ya, namun sebaliknya, orang yang beriman Allah katakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'um inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Secara umum wajib kita mengatakan si orang mukmin, orang kafir, si mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Ini secara umum. Ya, namun menvonis si B, si C-nya ini tidak boleh kecuali kalau ada nasnya. Ana ulang lagi ucapan Imam Ahmad, wala nashhadu ala ahadin min ahlil kiblah. Tidak boleh menvonis seorang pun dari ahlil kiblah, yaitu kaum muslimin. Ya, karena perbuatannya dia masuk surga atau masuk neraka. Misalnya, kita menyaksikan sendiri, ya, si B ini luar biasa amal ibadahnya. Dia mungkin tidak pernah berbuat maksiat seperti yang kita lihat misalnya. Tetap tidak boleh mengatakan pasti dia di surga. Ya, meskipun luar biasa amal solehnya. Sebaliknya juga. Ya, kalau kita lihat ada orang yang luar biasa maksiatnya, tetap tidak boleh kita mengatakan pasti dia di neraka. Karena kayak urusan akhirat, ini masalah gaib, hanya Allah yang maha tahu. Jangankan orang lain, kita sendiri gak tahu. Kita nanti akan di mana? Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Amin. Rasul SAW pernah bersabda dalam Sahih Bukhari, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dulunya beramal sebagaimana amalan penghuni surga sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya dia pun masuk ke dalam atau dia berbuat amal penghuni api neraka, dia pun masuk api neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek, kita nggak tahu. Ya, demikian pula sebaliknya. Dulu ada orang kata Rasul yang awalnya itu perbuatannya perbuatan penghuni api neraka sampai dia hampir masuk neraka. Namun takdir mendahulunya dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Lalu dia pun masuk ke dalam surga. Awalnya jelek, akhirnya baik. Kita nggak tahu. Jangankan orang lain, kita saja kita nggak tahu. Kita hanya bisa berusaha bagaimana istiqomah. Kita hanya bisa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau kita saja tidak bisa menvonis diri kita masuk surga atau masuk neraka, apalagi orang lain. Kecuali tadi, kalau ada nas yang khusus. Contoh,
Rasul menyebut ada 10 sahabat Rasul yang masuk surga. Yang dikenal dengan Al-Asyram Basyarun bil Jannah. Ini sudah kita lewati pelajarannya. Khulafa Rasyidun yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha, ya, Az-Zubair, dan ya para sahabat yang lainnya. Demikian pula Hasan wal Husain, cucunya Rasul. Rasul katakan, ya, Hasan wal Husain sayyidah syababi al-jannah. 2 cucu beliau ini adalah sayyid tuannya pemuda penghuni surga. Kita yakini demikian. Mereka ini pasti masuk surga. Lawannya Abu Lahab masuk neraka. Dalilnya mana? Tabat yada Abi Lahabin wata. Kalau memang sudah diperinci nama-namanya oleh Al-Quran dan Sunnah, mereka masuk surga atau masuk neraka, maka wajib kita apa? Meyakini secara terperinci. Adapun secara umum kita nggak tahu. Meskipun sekali lagi orang yang dekat dengan kita menyaksikan sendiri bagaimana perbuatannya, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu hatinya. Ya, ikhlas atau tidak, apakah diterima atau tidak, kita nggak tahu. Ya, namun kita hanya bisa, kata beliau, narjulis soleh. Kita hanya bisa berharap. Ya, kita tahu ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, wah masya Allah imannya, ibadahnya, baiknya kepada orang lain. Kita hanya bisa berharap, ya semoga dia masuk surga. Namun memastikan tidak boleh. Demikian pula sebaliknya, ada teman atau tetangga atau mungkin ya orang yang dekat dengan kita, dia ini sangat banyak dosa dan maksiatnya. Tetap tidak boleh mengatakan dia pasti di neraka. Kita khawatir saja. Boleh khawatir, namun tidak bisa apa? Memastikan. Bahkan dulu ada kisah sebelum umat Nabi Muhammad, ada 2 saudara, 2 orang bersaudara. Yang satunya ahli maksiat, yang satunya ahli ibadah. Kakak beradik lah. Yang adiknya ini luar biasa maksiatnya. Kakaknya sudah menasihati, aksir, berhentilah berbuat maksiat. Kakaknya sampai putus asa, lalu dia mengatakan, anta finnar, engkau pasti masuk neraka. Allah matikan dua-duanya, sang kakak dan sang adik. Sang kakak yang ahli ibadah justru masuk neraka. Kenapa? Karena dia lancang menvonis orang masuk neraka. Ya, seolah-olah dia apa? Allah Rabbul Alamin. Sampai menvonis saudaranya masih masuk neraka. Ya. Dan adiknya yang ahli maksiat, yang ya Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam surganya. Maka sekali lagi, menvonis akhirat ini masalah gaib, kita tidak bisa menvonis kecuali dengan dalil. Ini secara vonis khusus. Jangan salah paham. Menvonis secara individu. Adapun menvonis secara umum boleh atau tidak? Orang mukmin pasti masuk surga. Wajib. Ya, karena itu adalah yang Allah katakan dalam Al-Quran dan juga dikatakan Rasulullah SAW. Demikian pula, ini mungkin sekedar kesalahpahaman sebagian kaum muslimin. Ya, ketika kita sering membacakan khutbatul hajah, yaitu pembukaan khutbah yang sering Rasul sampaikan. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada bab tentang khutbah Jumat. Rasul sering ketika khutbah Jumat membaca fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan dalam setiap khutbah Jumat beliau, setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu di neraka. Ketika kita membacakan hadis ini seolah-olah dituduh apa? Suka menvonis orang masuk, ini gagal paham. Padahal sekali lagi ini ucapan Rasul. Kita hanya apa? Mengikuti jejak Rasul ketika ceramah, ketika khutbah, kita bacakan itu. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasul yang mengatakan setiap yang sesat masuk neraka. Ini hukum secara umum. Bukan menunjuk si B dan si C-nya. Ya, maka sekali lagi ini ditegaskan oleh para ulama. Masalah akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik kita harapkan masuk surga, yang jelek kita khawatir meskipun kita nggak boleh menvonisnya masuk neraka. Wa narjulahu rahmatallah. Kita hanya bisa berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Lanjut apa cukup?
Baik, poin ke-37. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Wa man laqiyallaha bidzambin yajibu lahu bihi annaru taiban ghaira musirrin alaih fa innallaha yatubu alaih wa yaqbalu taubatan ibadihi wa yakfu anis sayyi'at." Silakan. Barang siapa berjumpa Allah dengan membawa dosa yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka, sedangkan ia dalam keadaan bertaubat dan tidak berlarut-larut di dalam dosa, maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya dan menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan kesalahan-kesalahan. Baik. Poin ke-37 sampai nanti poin ke-40 ini berkaitan dengan pelaku dosa besar. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan membawa dosa yang secara nas itu pasti masuk neraka, namun dia sudah bertobat, tidak melanjutkan dosanya, maka Allah menerima tobatnya. Kaidahnya, siapa yang tobat dengan tobatan yang nasuha, Allah akan terima tobatnya. Apa itu tobatan nasuha? Yaitu dengan dia meninggalkan maksiat itu. Dia menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ataupun ditambah lagi dengan syarat yang berikutnya, ikhlas karena Allah dan waktunya tepat. Tidak sampai nyawa di kerongkongan atau matahari terbit dari arah barat. Maka siapa yang tobat dengan tobat yang nasuha, pasti Allah terima tobatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang berlumuran dengan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa dan Allah Maha Penyayang atau Maha Penerima tobat, pengampun dan Maha Penyayang. Dan orang yang bertakwa, orang mukmin yang sejati, bukan orang yang maksum, yang suci dari kesalahan. Tidak ada orang yang maksum dari kesalahan. Ya. Namun orang yang bertakwa itu adalah kata Allah dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah 130-an berapa itu. Allah mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila jatuh ke dalam kekejian atau mendolimi diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosanya sedang mereka mengetahui. Orang yang bertobat, Allah terima tobatnya, dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 25, "Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at." Dan dialah Allah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan dia memaafkan dari segala bentuk kejelekan. Kita insya Allah ingat kisah seseorang yang membunuh 100 orang. Ini bukan dosa yang sembarangan, dosa yang luar biasa besarnya, membunuh 100 orang. Namun ketika dia bertekad bertobat dan dianjurkan oleh seorang ulama untuk pergi ke kampung yang penuh dengan orang soleh, ketika dia berjalan menuju kampung yang penuh dengan orang soleh tersebut, Allah wafatkan dia dan dia pun masuk ke dalam surganya. Intinya yang berbuat dosa sebesar apapun, kalau bertobat dengan tobatan nasuha, pasti Allah ampuni. Baik, lanjut poin 38. Wa man laqiyahu wa qad uqim alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fahuwa kafaratuhu kama jaa fil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Barang siapa berjumpa dengan Allah dan telah dilaksanakan hukuman dosa tersebut padanya di dunia, maka itu adalah kafarahnya, penghapus dosanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, masih lanjutan pelaku dosa besar. Kata beliau, barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dan sudah ditegakkan al-had, hukuman had, sekali lagi hukuman had itu hukuman bagi pelaku dosa besar yang sudah ditentukan oleh syariat. Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh dikisos, dibunuh juga. Orang yang berzina ketika dia sudah menikah dirajam. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Ini namanya al-hudud. Hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW.
Kata Imam Ahmad, barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dan dia di dunia sudah dihukum dengan hukuman had tadi karena dosanya, maka hukuman itu sebagai penghapus dosanya. Kama ja'a fil khabar an Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kita mau bacakan hadisnya, kata Rasul, wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Barang siapa yang jatuh ke dalam dosa lalu dia dihukum di dunia, yaitu hukuman had tadi, maka hukuman itu sebagai kafarah, penghapus dosanya. Artinya ya insya Allah di akhirat dia diampuni dosanya oleh Allah. Ya, ini poin yang ke-38. Yang ke-39 masih kaitannya dengan pelaku dosa besar. Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin minadz dzunub allati qad istaujaba biha al-uqubah fa amruhu ilallah in syaa'a dzabahu wa in syaa'a ghafaralah. Nah. Silakan. Barang siapa berjumpa Allah dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa tanpa bertobat darinya, yang mana dosa-dosa tersebut mengharuskannya disiksa, maka urusannya terserah kepada Allah. Jika dia berkehendak, dia menyiksanya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Taib. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia masih berbuat dosa, artinya masih belum taubat dari dosanya. Naudzubillah min dzalik, misalnya orang itu ahli zina, atau tadi pembegal, atau dia pembunuh, atau dia sebagai pecandu narkoba misalnya, atau koruptor. Dia sampai mati masih belum bertobat. Maka kata Imam Ahmad, dan ini ijma ulama salaf dalam kitab akidah, maka nasibnya di akhirat terserah Allah. Apa kata kehendak Allah? Jika Allah berkehendak, Allah azab di neraka meskipun tidak kekal, karena masih ada iman dalam hatinya. Namun jika Allah berkehendak, Allah ampuni langsung, Allah masukkan ke dalam surga. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surat An-Nisa 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Di sini ada dua dosa, dosa syirik. Syirik di sini bukan iri dengki ya. Bukan bahasa Indonesia. Syirik artinya iri dan dengki, bukan. Syirik di sini menyekutukan Allah dalam ibadah. Dia minta-minta kepada wali yang telah mati, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berikan aku rezeki, sembuhkan penyakitku. Naudzubillah min dzalik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak ada ampun. Ya, kalau dia di dunia enggak tobat, di akhirat enggak ada ampun. Ini kalau dosa syirik. Namun selain syirik, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Makanya dalam Islam itu yang paling besar dari semua dosa, dosa syirik. Allah mengatakan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, koruptor tidak ada apa-apanya dengan dosa syirik. Ya. Makanya salah kalau ada orang yang bencinya kepada koruptor melebihi bencinya kepada orang yang berbuat syirik. Kalau dalam Islam yang paling dibenci orang yang berbuat syirik. Ya, meskipun pakai surban, pakai jubah, tapi kalau berbuat syirik, ini yang paling dikecam, dicela oleh Allah dan Rasul SAW. Ya, meskipun tetap korupsi itu juga dosa. Cuma kalau dibandingkan dengan dosa syirik, ini dosa syirik yang lebih besar. Dan tidak ada ampun kalau tidak tobat sebelum meninggal dunia. Namun kalau dosa seperti tadi, korupsi, dosa mencuri, dosa atau tadi berzina, minuman-minuman keras, kalau belum bertobat sampai mati, masih ada harapan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sekali lagi, kesimpulannya kata para ulama, dari poin-poin tadi, orang yang berbuat dosa, kalau tobat, diterima tobatnya. Ya, selesai sudah. Namun yang dibahas kebanyakan dalam kitab akidah, bagaimana kalau pelaku dosa besar itu belum bertobat. Ahlus sunnah sepakat mengatakan, nasibnya di akhirat terserah kehendak Allah.
Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, langsung Allah masukkan ke surga. Kalau Allah berkehendak, Allah azab di neraka, namun tidak sampai kekal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Allah mengatakan, akhid minan nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin min iman. Keluarkan dari api neraka orang yang masih ada sedikit dari keimanan, yaitu dari pelaku dosa besar. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah untuk membantah kelompok Khawarij tadi, yang mereka punya keyakinan pelaku dosa besar pasti kekal dalam api neraka. Ini tidak benar. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar masih ada harapan masuk surga. Kalaupun dimasukkan ke neraka dulu, tidak kekal selama-lamanya. Beda dengan orang kafir, musyrik, munafik, nifak yang besar. Kita baca poin yang terakhir 40. Waman laqiyahu min kafirin adzabahu walam yughfar lahu. Silakan. Barang siapa berjumpa Allah dari orang kafir, niscaya dia menyiksanya dan tidak mengampuninya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Kalau sudah dosanya dosa syirik besar, ya, istighatsah kepada selain Allah, minta-minta kepada Nabi, ya, minta-minta kepada wali yang telah mati, ya, maka sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengatakan, innau man yusyrik billah faqad harramallahu alal jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Ini sekali lagi ancaman yang berat. Makanya para anbiya, para rasul, dakwah mereka yang utama dan yang pertama, dakwah kepada tauhid, memerintahkan manusia beribadahnya kepada Allah dan melarang dari kesyirikan. Demikian pula dalam Islam, dalam Al-Quran. Kata para ulama, ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid. Yaitu firman-Nya, ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian. Bertauhidlah kepada Allah, esakan Allah dalam ibadah. Dan larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik. Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Ini sekali lagi bahayanya syirik. Maka setiap muslim-muslimah yang bijak wajib waspada, menjauh sejauh-jauhnya dari dosa syirik. Kalau kita takut dosa maksiat seperti perzinahan, minuman-minuman keras, narkoba, atau mau curi misalnya. Kalau kita takut jatuh ke dalam dosa-dosa tersebut, maka harus lebih takut lagi jatuh ke dalam jurang dosa kesyirikan. Yaitu beribadah kepada selain Allah ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini butuh ilmu. Apa itu tauhid, apa itu asyirik. Sekali lagi kata Imam Ahmad, barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia kafir, entah kafir non-muslim atau muslim tapi jatuh ke dalam kekufuran besar, artinya Islamnya telah dibatalkan dengan keyakinannya, perbuatannya, ucapannya. Makanya para ulama menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman agar seorang muslim-muslimah mewaspadai dosa kekufuran ataupun pembatal keislaman. Kalau sudah jatuh ke dalam dosa kufur akbar, syirik akbar, maka ancamannya kekal dalam api neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kitab. Ada kesempatan yang berbagai ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Abdurrahman Thayyib atas paparan kajian yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilahkan untuk bertanya. Di sini Ustadz ada pertanyaan dari yang online chatnya.
Izin kami bacakan Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon izin bertanya Ustadz, mengenai tahlil kematian termasuk apa nggih? Ya, termasuk hal yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan atau diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi